sambutan dari Kepala Desa Sumberwetan, musyawarah desa khusus pemutahiran data SDGs. Kita sudah melaksanakan pendataan walaupun yang terupload belum semua. Desa sudah menganggarkan pertama itu untuk 3 pendata. Ternyata begitu kita lihat misalnya itu sangat berat kalau dilaksanakan sama 3 pendata. Makanya kami tambah jumlah pendata juga banyak, harapannya supaya survei ini segera terselesaikan. Adapun hasil-hasil yang dari pendataan ini Pak, yang perlu Bapak tahu juga bahwa jumlah kakak di Sumberwetan itu sebenarnya ada 1451 jumlah kakak, dengan jumlah penduduk itu ada 4240, dan yang sudah terdata atau sudah diupload, sudah sukses diupload itu 430 kakak. Yang belum terupload dalam artian sudah didata tapi belum terupload karena sistem atau karena aplikasinya masih dalam maintenance, banyak perbaikan sehingga begitu upload masih gagal. Itu sudah terdata, sudah di ini ada 1021 yang belum diupload kakak. Sedangkan untuk jumlah individu yang 1240 yang sukses terupload itu 880 individu. Yang belum terupload ada 3360. Terima kasih sebelumnya kepada tim pendata, tim survei. Cuma setelah saya lihat jumlah kakak yang terupload itu ada 430, sedangkan jumlah individu yang terupload sukses itu ada 880. Berarti ini artinya saya lihat hampir setengahnya, dalam arti setengah dari jumlah individu terupload 800, jumlah kakak terupload 400. Berarti mohon maaf kedepannya untuk tim pendata jangan pilih-pilih dulu. Ini saya lihat kemungkinan ada pilih-pilih dulu dalam artian ini kakak, satu kakak yang jumlahnya 2, dahulukan dulu. Ini kakak jumlahnya 2, dahulukan dulu. Nah, tapi kedepannya dulu, walaupun jumlah individunya 5, dulu kerjakan. Karena setelah saya lihat ini, saya konsep ternyata antara jumlah kakak yang sekian sama jumlah individu sekian. Jadi yang data yang terkumpul yang belum sukses diupload, saya tekankan, saya wajibkan pada tim pendata harus segera harus terupload semua. Kenapa? Karena ini untuk menentukan arah kebijakan pemerintah desa setelah hasil dari pendataan. Apalagi di dalamnya ini ada artian, ada dari kesehatannya, ada dari segi ekonominya gitu Pak. Jadi supaya saya selaku kepala desa bisa mengetahui wilayah-wilayah mana yang dalam artian masih kurang di bidang kesehatannya gitu. Ini harapan dari saya pribadi. Dalam kesempatan hari ini kita bersama bisa hadir di Balai Desa Sumberwetan dalam rangkaian kegiatan sebagaimana yang sudah dirancang dan direncanakan, yaitu percepatan pelaksanaan musdes. Meskipun kalau secara aturan dari Kementerian, dan ini adalah desa yang keempat Pak Guru ya, Desa Sumberwetan. Kami sampaikan terima kasih atas kesiapan, komitmen Pak Kepala Desa beserta jajaran atas terselenggaranya kegiatan ini. Ini adalah kegiatan yang penting, hasil evaluasi ya, hasil kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan para pendata semuanya. Tadi Pak Guru menyampaikan ya, bahwa ini adalah boleh dianggarkan dari dana desa. Tadi Pak Guru mengambil langkah
dan jumlah pendata yang 3 orang menjadi berapa orang menyesuaikan dengan jumlah blok, sehingga bisa dilakukan datanya diupload. Meskipun tadi ada beberapa hal penyalahan dan sebagainya, ya sudah belum clear 100%, tapi langkah-langkahnya atas yang dilakukan Pak Bung kami apresiasi, sehingga bisa ditetapkan pada hari ini untuk Musdesus penetapan validasi, verifikasi dan pemutahiran data SDGs. Kami sampaikan apresiasi, terima kasih sekali lagi Pak Bung. Itu kan tanggal 31 Mei. Hanya kita tidak bisa melakukan itu, sehingga kita melakukan penetapan sama, serta kita melakukan penetapan DM di tanggal 21 Juni. Ya, padahal IDN itu adalah sebagai dasar bagi Kementerian Desa untuk menentukan besaran dari dana desa yang akan diberikan kepada desa untuk tahun anggaran 2022. Desa Sumberwetan naik kelas, naik status dari tahun kemarin 2020 posisinya berada di desa berkembang, IDM-nya desa berkembang, maka saat ini naik satu tingkat. Ya, penetapan kemarin yang dilakukan oleh kami secara bersama, Desa Sumberwetan berada di posisi IDM-nya desa maju. Nah, jadi atas penetapan itu juga kami sampaikan terima kasih ya kepada Pak Kuhu, juga jajaran semuanya di lingkup pemerintah desa, semuanya juga menjadi spirit motivasi supaya bisa terus meningkat statusnya. Ini bahwa penetapan validasi dari pemutahiran data SDGs ini adalah sebagai dasar bagi pemerintah desa, sebagai dasar untuk penentuan kebijakan pemerintah desa dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang akan dilakukan tahun depan. Ini bertepatan waktunya karena ini bulan Juli akan mulai disusun RKPD desa untuk tahun anggaran 2022. Jadi berkesinambungan Pak Bu, ya ketika diketahui hasil dari pemutahiran SDGs ini yang Pak Bu tadi sampaikan, ya, sehingga ada kejelasan prioritas yang dilakukan oleh desa dalam melaksanakan program-programnya, apalagi yang sesuai dengan programnya dari sumber dana desa, bidang pemerintahan, bidang pembangunan infrastruktur, bidang pemberdayaan, bidang pembinaan masyarakat. Ya, semua itu karena status desanya desa maju, maka Pak U harus sudah menyesuaikan pola persentasenya. Dan kami sampaikan bahwa Sumberwetan adalah salah satu desa yang meskipun kemarin desa berkembang, tapi sudah melebihkan posisi dari persentase yang ditentukan oleh Kemendes. Ya, desa berkembang itu harus 70-30, tapi Sumberwetan juga lebih. Nah, sekarang harus 60-40, kayaknya juga bisa lebih. Nah, itu yang kita harapkan, perimbangan antara visi infrastruktur dengan pemberdayaan dan pembinaan ke angka persentase 60-40 atau bisa lebih, sehingga pada saat Musrenbangdes tidak menerima dan menampung usulan baru, tetapi sifatnya memilih prioritas dari RPJMD yang sudah kami tetapkan selama 1 tahun sampai rencana 6 tahun ke depan Pak menjabat. Tahun 2022 adalah tahun ketiga dari masa kepemimpinan Pak Kuhu. Sampaikan kepada masyarakat masukan anggaran PKDS. Ya, maka Pak Kuhu mulai tahun depan masukkan review RPJMD untuk sekarang, untuk kalau masuk tahun depan mulai menabung, karena anggaran PKDS-nya
ya dibiayai dari APBD dan APBD desa, dari PAD desa. RKPD desa yang akan mulai disusun awal Juli bulan depan, efektif bisa ditetapkan bulan September, paling lama tanggal 30 September 2021 untuk RKPD desa tahun anggaran 2022. Menggarisbawahi tentang survei yang dilakukan oleh Desa Sumberwetan. Kenapa tadi Pak Camat ada data yang sudah terupload sekian, ada yang tersimpan sekian, tapi kenapa sudah bisa melaksanakan musyawarah desa khusus? Itu boleh dilaksanakan oleh desa, Pak Camat dan Bapak Ibu semuanya, dikarenakan hasil survei kegiatan baik individu, kakak, RT dan desa ini bila mana uploadannya masih ada kendala karena rata-rata pendata mengupload jam 2, jam 3 sampai jam 4 dini hari ya Pak ya. Dikarenakan memang kalau sore apalagi jam atau Pabuliut terus di atas itu karena satu Indonesia diupload kan ya. Nah, tapi karena sudah dilaksanakan visioner atau survei data manualnya, berarti Desa Sumberwetan boleh melaksanakan Desus. Sudah beres Desus, beres nih. Jadi tidak dilaksanakan lagi upload secara aplikasinya, tetap harus dilakukan. Tapi yang penting berarti Desa Sumberwetan bisa melaksanakan musyawarah penetapan SDGs desa. Informasi yang kedua, untuk Kabupaten Majalengka hari Rabu kemarin sudah dilaksanakan berita acara penetapan Indeks Desa Pembangunan atau IDM. Berarti secara teknis atas arahan dari Bapak Camat khususnya Kecamatan Ketujuh melalui strategi dan pembinaan bagaimana menstrategikan antara IDM dan SDS dan akhirnya arahan kepada kami dianggap berhasil Pak Camat karena IDM Kecamatan itu sudah ditetapkan pada hari Senin ya. Pada Senin berarti arahan dan strategi mana posisi yang harus diambil yang penting dulu telah dilaksanakan dengan baik dan benar di Kecamatan D7. Karena yang paling penting dari IDM itu betul langsung data IDM-nya dikirimkan di Kementerian Desa yang langsung diakomodir oleh Kementerian Keuangan sebagai bahan bagi perhitungan alokasi dana desa tahun anggaran 2022. Kami dengan pihak pendamping dengan kecamatan juga desa, juga dengan pihak kepolisian, pihak Koramil bisa dapat lebih bersinergi sehingga kita pendataan dan lain sebagainya dapat dilaksanakan dengan baik, benar dan tepat. Desa Sumberwetan tinggal melaksanakan rencana kerja pemerintahan desa atau RKP desa seperti yang tadi Pak Camat katakan. Bulan September harus sudah beres dilaksanakan musyawarah desa RKP desa. Berkaitan dengan sertifikasi, validasi, analisa dan penerapan hasil pemutahiran data SDGs desa yang pendataannya telah dilaksanakan kelompok kerja relawan pendataan SDGs Desa Sumberwetan Kecamatan Ketujuh Kabupaten Majalengka hari tanggal Kamis pukul 9 tempat Polres Desa Sumberwetan. Telah diadakan acara musyawarah desa khusus verifikasi, validasi, analisa dan penerapan hasil pemutakhiran data SDGs desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, DPD, Pokja, relawan, pendataan SDGs desa untuk masyarakat. Survei RT, jumlah RT yang telah didata sebanyak 16 RT, sebanyak 8 RW yang terdiri dari data distribusi lokasi mengurus RT atau RW lembaga ekonomi, industri, sarana ekonomi, fasilitas ekonomi, infrastruktur, lingkungan, bencana, mitigasi bencana secara pendidikan kesehatan kejadian luar biasa.
agama terangkat karena pendidikan kesehatan juga dan luar biasa. Telah tindakan sebanyak 430 keluarga yang sudah diupload dan 1021 keluarga yang belum diupload, yang terdiri dari institusi lokasi, akses pendidikan, akses kesehatan, akses tenaga kesehatan, akses sarana, prasarana, dan lain-lain secara lebih. Jumlah individu yang telah didata sebanyak 880 jiwa sudah diupload dan 3.380 jiwa yang belum diupload. Lalu terkontrasisi narasumber berkontribusi solusi SKM kepala desa, kedua Asep Syekul Bahri pada desa, dan tidak SID dalam selanjutnya. Setelah seluruh peserta musyawarah menyepakati hasil survei desa, RT, keluarga dan individu berketepatan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa khusus verifikasi, validasi, analisa dan penetapan hasil pembukaan data SDGs desa. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh bertanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sumber dan 24